Saya pernah mempunyai 5 orang istri Wali-wali. dan 1 orang istri di alam roh. Nanti udah apa sih baju? Saya ceritakan ini saudara, mungkin saya ceritakan ini sukar diterima oleh akal pikiran sehat kita. Tetapi inilah kesaksian saya. Dulunya saya ada seorang mantan dukun. Baik itu ilmu hitam, baik itu ilmu putih, saya pelajari. Saya ada kitab saya sendiri-sendiri. Dari kecil, saya memang sudah dibekali oleh datuk, nenek, mama, bapak, jimat-jimat, dan penjaga saya ada 5 saudara. Perempuan, binatang pun ada. Kalau saya bilang bahasa Ipan saya tidak tahu untuk bahasa apa tuh. Kalau bahasa orang sini. Nah, saya ada 5 penjaga. Termasuk saya punya tato yang di sini itu rasung. Kalau bahasa Ipan bilang ini adalah anjing hantu, Pak. Di lengan saya ini. Yang ini datuk saya sendiri yang kasih pasang. Pakai saka. Kecuali kalau hujan nyala. Kalau hujan panas, saya punya yang ini dia pandai turun tapi tidak pijak tanah. Macam tupai, lompat sana, lompat sini. Nah, yang perempuan yang selalu jaga saya dari kecil, dari umur saya kira-kira dalam 5 ataupun 6 tahun saya sudah bermain dengan dia lah. Sampai saya besar dan saya pun kalau orang bilang berbuat seks lah, hubungan badan itu karena untuk mendapatkan kekuatan. Nah, selain dari itu saya juga mempunyai jimat-jimat. Salah satu jimat yang saya pakai taring babi itu biasalah, tanduk rusa, dan kecil saya punya taring babi itu dulu. Kalau saya pakai boleh masuk sampai sini itu. Yang jaga itu pun perempuan, bukan taring yang biasa-biasa ya. Hantu lah, bukan perempuan yang hantu. Nah, selain dari itu, saya juga mempunyai ilmu memperpendekkan jalan. Kiranya saudara boleh berjalan sana, contoh setengah jam, saya mungkin boleh 10 menit begitu, 5 menit begitu. Nah, selain itu juga saudara, saya juga dulu seorang penjaga night club. Saya diberikan kepercayaan menjaga night club di Bintulu dengan bos besar. Nah, dari silapnya saya masuk grup yang salah. Di sanalah saya mulai mengenal semua orang jahat. Semua orang jahat. Benda semua jahat. Saya pakai juga. Saya kenal semua tuh. Nah, dari saya jaga 1 night club, pergi 2 night club, 3 night club, 4, 5 night club, Miri, Bintulu, Brunei, Lawas. Di sanalah saya mulai mengenal banyak orang jahat. Saya pengedaran dada, penyeludupan, saya ambil dadak sendiri juga. Nah, kedua saya juga jual pelacur pada masa itulah. Jual pelacur. Dan saya juga masuk dalam gangsterisme, satu kumpulan yang dinamakan Pintu Merah. Mungkin saudara tahu lah tuh, jenayah nomor 3 di Malaysia tuh, Pintu Merah. Pintu Merah ini adalah sebuah kumpulan kongsi gelap. Ya, yang nama grup tuh ada pintu hijau, pintu merah. Yang jenayah nomor 1 di Malaysia tuh 007 kah? 07 kah? Itu yang di Semenanjung. Yang ini di Sarawak. Nomor 3, nomor 2 saya tidak tahu lah. Nah, di sini semua katakan dengan saudara. Mungkin saudara memikirkan saudara lebih, bilang ini, saya ini lebih teruk, saya ini lebih jahat. Mungkin saudara bilang, saya ini pernah membunuh orang. Saya katakan kepada saudara, ada setengah-setengah cerita saya tidak akan ceritakan di sini. Nah, tetapi oleh karena kasih Tuhan yang begitu besar, saya mau kasih tahu ke orang perjalanan hidup saya. Bagaimana saya jatuh, saya dikhianati, saya dicucuk, dan betul-betul down lah. Kalau orang bilang masa itu, dunia memang saya punya, yang ada dalam kehidupan saya ada 3. Duit, perempuan, power.
Awalnya berarti sebab saya sudah diberikan kepercayaan untuk menjaga nightclub. Jadi saya punya banyak kawan, banyak kabel. Dan kalau saya bilang saya ini kekurangan satu, tidak juga. Semua kawan saya boleh tolong. Tapi ada masa-masa kita juga jatuh bangun dalam kehidupan. Nah, jadi saya mau katakan dengan saudara, mungkin saudara memikirkan dan saudara itu, saya lebih teruk supaya saudara berbuka minat. Saya nulung. Tidaklah saya seteruk di begitu. Nah, saudara, mungkin saudara tertanya-tanya bagaimana saya boleh bertobat. Pada tanggal 23 hari bulan 3 2019, di mana tim pendoa SPAT dan pastor ini datang ke rumah sepunya uncle. Masa itu sepunya rumah uncle, dia membuat kenduri kesyukuran untuk anaknya. Jadi saya ini terbawa lah. Dia bilang nanti, Ben dia panggilnya, Ben datang nanti ya. Kami ada makan kesyukuran. Oke. Sesampainya di orang, biasanya kan saudara, karena ilmu, kalau orang tuh mempunyai ilmu, kalau saya boleh rasa itu berarti ilmu dia ada. Mungkin setingkat saya ataupun ada lah tuh. Kalau orang yang berilmu tuh datang kepada saya, biasa saja. Kalau saya tidak rasa itu berarti ilmu dia bawa daripada saya semua. Yang ini pastor dan tim pendoa SPAT, tidak ada apa-apa, kosong. Macam mana orang bilang, tidak ada lah. Saya yang menyambut kedatangan mereka, parking di sini, saya bilang, saya yang susun tuh. Nah, sesampai dia orang di sana, dia orang pergi rumah sepunya uncle, berdoa dan sembahyang. Saya sepunya abang saya nomor 2, sepunya abang nomor 2, saya diam merokok lagi di cermin ini tengok orang sembahyang. Nah, jadi saya ini ikutlah. Saya duduk di belakang sekali saya, di dapur. Nah, masa itu dengan ibu rohani saya lah. Dia orang berdoa, berdoa SPAT lah dan membawa firman Tuhan. Waktu dia orang bersembahyang masa itu saudara buat firman Tuhan, saya duduk di belakang itu memang saya merasa tidak kena. Cuman orang bilang tuh macam cacing yang kena kebakaran, duduk sama tidak ngam, duduk sini pun tidak ngam. Jadi sepelik. Kenapa boleh begitu? Karena kalau orang yang berilmu saya boleh tahu ini tiada, tapi saya silap. Saya tidak tahu Tuhan Yesus yang ada di orangnya. Nah, selesai orang berdoa di sana. Saya ini satu rumah dengan sepunya cousin ini. Sepunya cousin dia ada anak, ada 2 orang anak. Selesai orang berdoa di sana, di rumah tuh kami di rumah di bawah. Saya diam di rumah di atas, beginilah. Dia ada tingkat di bawah dan di tingkat. Nah, sepunya cousin, nanti kita berdoa di bilik kami lagi. Oke. Saya ini kena bawa juga. Saya ini ikut saja. Tapi dalam keadaan tuh begitu, saya punya rasa saya sudah rasa lemah tuh. Kaki macam ada kena. Kalau penglihatan saya tuh ada ular tuh. Nah, ada ular yang membelit kaki. Sampai di sana tuh pastor bilang begini. Siapa yang punya rumah nih? Sila ke depan. Dia bilang, saya mau kasih doa. Dia bilang. Oke. Depan lah. Saya azan saya laki dia dengan dia orang udah punya anak. Jadi waktu itu kami didoakan tumpang tangan. Dalam doa tumpang tangan. Waktu dia orang berdoa tuh saudara, saya ikut lah, pejam mata dia bilang, saya pejam mata. Dalam keadaan saya pejam mata tuh, saya rasa sepunya kaki ini ada yang membelit. Saya buka, tiada. Tapi kalau dalam mood pertapaan, saya tahu ini bukan mood pertapaan, ini mood doa. Jadi saya pelik, betul pelik. Nah, saya pejam mata saya kali yang kedua, dia orang doa lagi. Waktu dia orang sebut Tuhan Yesus, saya mau tumbuk satu persatu buat tim pendoa sepatu. Tapi saya tidak tenaga lah. Begini enggak? Saya tidak boleh dengar nama Tuhan Yesus. Mau tumbuk satu persatu. Tapi apa boleh buat kan tidak daya. Jadi dia orang kan bilang itu dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, dia orang bilang. Memang saya tidak boleh terima lah, semua teriak tuh.
Tapi saya tidak berdaya, tidak boleh saya dengar tuh. Sepejam lagi mata. Dalam keadaan saya pejam mata tuh kan, saya terasa ada orang yang menolak saya. Begini. Saya buka mata saya. Saya tengok sepunya kasan. Kau tolak saya Pak. Sepunya kasan bilang, mana ada? Siapa tolak saya? Mana saya tahu? Dia bilang. Nah, dan kadang itu orang bilang keras-keras pun kau. Udah malam tuh. Yalah, dengan keadaan malu pun saya kasih tahu lah. Gitu. Nah, sudah saya itu mulailah perasaan saya ini kacau, dan banyaklah saya pikir, kenapa begini? Saya punya muka, tangan, kalau orang bilang tuh keluar banyak jarum Pak, yang menusuk seluruh badan saya. Kalau kelihatan saya tular, mau pusing di perut, saya tangkap gini tuh, gitu. Tapi tidak keluar. Nah, dalam keadaan dia orang berdoa pada masa itu, saya punya biliknya ada berbunyi benda yang macam jatuh, gitu. Bukan saya satu orang yang dengar, tapi keluarga saya juga dengar. Nah, dan tim penuh sepatu pun ada dengar. Selesai kami orang berdoa, saya mau lihat saya punya bilik, apa yang sudah terjadi. Nah, saya pergi masuk bilik, lemah lah. Saya buka pintu, tiada apa-apa, bersih. Kenapa saudara? Benda itu berbunyi. Dalam keadaan mereka berdoa masa itu, saya punya jimat-jimat yang hantu-hantu tuh berterabul lari. Lari. Saya punya hantu nih, dia ada tingkat nih. Tingkat rendah saya simpan begini, tingkat setengah begini. Yang paling besar saya simpan di altar. Ada tengkorak tuh. Saya punya. Tapi tidak dapat melawan kuasa Tuhan Yesus. Amin. Ya. Selesai kawan, saudara mau minum lagi, salah kan kita selesai. Kupi-kupi. Kita akan kupi-kupi. Ya. Ngam terakhir itu, puji Tuhan, ini pasta yang terakhir. Dan dia tahu juga tuh. Saya sudah sakit tuh. Saya sakit sudah. Ain sudah saya sakit. Macam mau merangkak pun ada. Pasta baru mau turun tuh tangkap, saya tarik dia punya tangan. Pasta, kita pergi bilik saya dulu. Ya ada apa? Kita pergi bilik saya dulu. Oke, kami pergi bilik. Yang lain tuh turun sudah turun. Dia masuk bilik. Saya ada altar nih, satunya altar. Saya bilang ini, saya mau buang benda nih. Tiba-tiba masih cakap begitu. Tebak dulu kalau saya bilang nih, bukan juga yang apa. Saya tidak berani tidak takut mati. Tapi malam itu pas takut mati lah. Itulah kalau yang kena guna-guna mungkin saya akan muntah darah, hidung berdarah ataupun saya pingsan. Ini tidak. Emang saya rasa lain, sakit. Nah, apabila saya kasih tahu pas saya mau buang ini, dia bilang, haleluya puji Tuhan. Kau tahu saya punya ini lutut nih lemah begini. Saya terjatuh, menangis saya. Nah, muka-muka yang handsome keras gini pun pada nangis. Udah. Ya, tapi yang nangis tuh betul. Saya ini bukan jenis yang laki yang mudah bernangis, tapi haleluya puji Tuhan. Saya merasakan hadirat itu bergegar sepunya tangan. Haleluya. Pastor tuh dia kasih peluk saya. Dia peluk dan saya kasih tahu Pastor, saya mau buang benda ini hari Minggu, kejadian tuh kan hari Jumat. Saya tidak suruh kasih pastor tuh bagi tahu tim berdoa sepakat. Kira semua dengan dia saja yang buang tuh. Oke, dia bilang. Oke. Dia jalan. Saya ikut dari belakang. Kita pergi minum dulu bilang. Oke, saya ikut. Dalam keadaan kami dua mau pergi minum, saya sudah merangkak sudah. Betul-betul saya sakit sudah tuh. Dalam badan satu memang yang berpusing, pusing sini sepunya itulah. Telinga apa macam ada orang tarik sebenarnya tarik di sini. Dia larang tuh. Ya. Terus saya bilang penjaga saya yang 5 orang, 1 orang pun tidak datang. Kalau dulu bukan main. Contoh ada kalau saudara menyimpan hati yang tidak bagus itu boleh tahu yang mungkin. Ini mana ada? Dia mana boleh ramal Tuhan Yesus. Nah, atau kami turun.
Saya merangkak sedang cendewak saya bilang. Tengok lihat Pastor. Ini sengaja apa ini Pak Pastor kasih saya yang merangkak itu, bukan dia tolong saya. Dia kasih tengok saya begitu. Saya bilang, jalan. Dia mau minum sudah masuk. Pastor saya tidak boleh sudah nih. Biarlah saya tunggu di sini. Dia bilang. Itu ada sering jalan betul. Oke. Dia masuk. Foto saya menunggu di sana tuh. Ada satu penatua, ini penatua Albert bedanya, polis bedanya, besar badannya. Mungkin tidak kita di sini yang besar badan seperti dia yang jaga. Masa itu saya masih merokok lagi. Foto 2 batang saya merokok. Sekejap saya merokok. Saya merokok itu sebab saya bingung. Macam mana apa benar ini boleh terjadi? Apa ini? Benar yang saya tidak boleh paham. Bilang. Foto apa pikiran saya masa itu? Hanya 2 saja. Mati hospital ya. Itu betul saya tidak terdaya lah. Yang terakhir saya punya abang pun yang dia tengok dari jauh pun dia tengok dia merokok juga dia. Dia pelek tengok dia punya adik begitu. Tapi belum masa dia datang lah. Dia masih tengok-tengok lagi dia punya adik. Nah ini harapan saya yang terakhir lah. Saya bilang kalau mati pun mati lah. Saya merayap lagi ini kali terakhir saya merayap nih. Saya menyandar di sebuah kayar kereta. Ini sudah saya menyandar kan. Nah dalam keadaan saya menyandar, satu sih saya cakap dalam hati saya cakap iman. Tuhan aku menyembah, Tuhan buka sebenarnya. Artinya Tuhan, saya tidak mau menyembah Tuhan lain, hanya Engkau. Saya tidak tahu tuh Tuhan Yesus kah, Muhammad kah, Buddha. Kalau dulu saya boleh masuk semua betul gampang. Nah, jadi dalam keadaan begitu, saya dengarlah datanglah Ibu Rani saya TMA dan penetua ada orang doa. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus, sebut darah Yesus, dia bilang. Saya tidak boleh sebut, begini aja mulutnya. Tidak suara saya keluar, tapi hati saya sebut darah Yesus, darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Nah, lepas itu datang seorang penetua, dia berdoakan untuk tuh air yang masih saya ingat, dia bilang, ini bukan yang dibaca, ini air doa, dia bilang. Nah, selesai dia doa, dia bagi saya itu minum. Sudah saya minum tuh air, baru saya ada kekuatan ekstra. Nah, sudah ada kekuatan ekstra tuh tadi saudara, saya pun diangkat. Datanglah saya punya abang yang merokok tempat saya tadi. Dia datang di tempat. Begini dan kata, ambil kami dua jalan ya. Kalau kau bertobat, saya pun bertobat. Nah, saya tengok dah. Kamu bertobat, saya mau mati nih, saya bilang. Sampai kami dua di bilik, dia sikut salah, ya bang saya berdua dia yang sikut salah. Sampai kami di bilik, semua tangan saya sudah begini kan. Krem. Tinggal ya krem. Kena tarik pun begini lagi. Campuran cacat sudah. Tinggal satu nih ya. Masuk kami di bilik, satu persatu jimatnya dibuang. Kalta saya dirumpuhkan, jatuh bangun. Nah, jadi jimat yang saya yang terakhir nih. Ini yang tidak kuat nih. Jadi dia bilang, ada lagi kah? Tidak, tinggal nih satu, ini tidak kuat nih. Saya bilang ini tidak kuat. Terus saya punya kaki begini ya. Kalau boleh 8 kali saya kasih pusing, saya 8 kali pun saya pusing nih. Tapi tidak dapat. Nah, terus dia satu kali dia. Jadi penetua yang saya bilang nih, tadi yang macam polis dia punya badan besar, dia pun begini tuh. Begini kaki. Dia tahan. Nah, sebentar tadi saya merasakan yang begitu sakit, saya mau mati. Sebentar itu juga saya merasakan saya hidup balik. Tera sudah. Kenapa saudara? Ibu rohani saya kasih spray, saya pakai minyak urapan. Coba dari awal dia kasih spray, saya tidak saya rasa sengsara begitu. Nah, Siapa itu? sudah saya bertobat baru tahu itu minyak apa. Bukan saya kira hati ya, maaf. Bukan saya kira hati. Rasain lu. Jadi selepas itu masa berlalu saudara, jimat saya sudah tadi selesai itu kan, jimat saya kumpul 2 karung semuanya. Wow.
Bukan karung besar, karung kecil ya. Nah, dia orang bawa lagi tuh pergi sembayang, mau kasih bakar tuh jimat. Saya punya jimat berbalik lagi di meja. Sedangkan tuh meja sudah dibersih semua, sudah diambil. Saya bilang Roga, saya punya jimat pandai balik nih. Kau antarlah. Wih, tidak, kau yang antar, dia bilang. Kau lah, dia bilang. Kami bersuruh-suruh lagi. Gak salah, saya lah yang antar tuh. Dia sendiri. Nah, masa berlalu saudara, saya pergi ke Gunung Trusan, Gunung Doa sana selama 1 bulan. 1 minggu saya datang di sana. Kan tuh bilik tuh di bawah tuh kan ada satu persatu. Saya tidak boleh masuk tuh. Satu saya dengan Ibu Rohani saya kasih bersih tuh tempat. Waktu saya mau masuk ke tempat kan, baru saya mau masuk bini, macam yang ada tolong saya bilik kok. Kalau macam yang ada begini pun ada. Saya tengok Ibu Rohani saya, tidak patut nih, jauh juga dia nih, saya bilang. Saya tidak nampak lah, saya tidak boleh ikut semayang kalau saya belum boleh 1 minggu. Saya punya Ibu Rohani, kau ada pergi semayang gak tidak Ben? Ada, saya bilang, saya ikut lah. Saya punya Ibu Rohani ini, suara dia besar tapi hati dia lembut lah. Nah, pas toh masa berlalu kami pergi Gunung Murut, Gunung Murut. Kami naik Gunung Murut. Sebelum kami naik Gunung Murut, kami bermalam di Lawas. Kami mau bermalam di Lawas. Dulunya perempuan yang jaga saya dari kecil, yang istri saya di alam gaib tuh, dia datang. Ini waktu ini dia orang sudah naik deh. Saya turun balik. Jadi ada satu kawan, si Franky, dia tunggu di luar. Kami 2 nih. Saya duduk nih. Dia datang. Saya ada gelaran nih kalau di dalam malam gaib ada gelaran. Nah, tadi tidak banyak saya sebut lah. Dia bilang begini, kau tengoklah keadaan kau sekarang. Kalau kau ikut saya, semua apa kau minta, semua ada, dia bilang. Tapi saya tidak jawab. Sebab saya pikir apa yang dia cakap tuh. Setelah saya mengenal Tuhan, saudara, mana suami, istri, keluarga, semua pecah, semua lari, tinggalkan saya. Nah, jadi itu saya punya kawan, balik. Saya tengok dah. Kalau saya bilang ini ada hantu, itu pingsan dah tuh. Nah, jadi tidak. Oke, saya ikutlah. Masa tuh betul letih sudah kami kan naik Gunung Murut di Gunung Murut. Yang ini kedua hari. Terakhir kami pergi naik ke puncak. Kami naik ke puncak. Saya betul-betul saya rasa penat. Ada apa satu nih Ibu Rohani sudah akar rohani lah. Waktu itu kami sudah turun. Dalam keadaan saya penat kan 2 hari sudah tidak cukup tidur, letih, panjat. Jadi ini yang terakhir untuk balik. Hampir-hampir. Ini iblis ini licik lah saudara. Dia tahu tuh keadaan kau susah, keadaan kau memerlukan, dia datang tuh. Nah, dia datang. Dia bilang, saya ada nama yang dipanggil lah. Kau pakailah yang mau kau kasih pendek tuh jalan, dia bilang saya. Hampir lagi saya mau pakai. Pakai tidak saya bilang. Sengsara betul ya. Saya kasih tahu si Anu tuh, saya punya kakak Roni. Sis, saya bilang, kau mau ikut saya? Kasih pendek kan nih jalan, saya bilang ya. Wih jangan, dia bilang, kita berdoa dulu lah. Kau tahu apa doa dah? Dia minta to kaki payau, dia minta to kaki pelanduk. Nah, supaya saya tidak pakai ilmu kasih pendek tuh jalan. Nah. Pasti simpan lagi. Iya. Tapi syukurlah puji Tuhan bahwa begitu saya tidak jadilah pakai itu. Itu benda memang sudah datang. Sebenarnya hantu itu memang sudah datang, memang disuruh pakai. Wow. Tapi cuma saya tinggal saya bilang iya. Pendek sudah terjalan begitu. Nah, jadi selesai dari sana masa berlalu saudara, ini yang terakhir saya pergi naik gunung Doa Gloria. Saya dengan Ibu Rohani saya juga. Kami didoakan di sana, pensan, macam yang atakol macam tadi itu, saya pensan. Dalam keadaan saya pensan tuh kan, saya mau muntah, sakit perut dah. Benar tuh berjalan dari sini kan, terus dia menahan sini. Kalau bilang tuh nafas,
Mau pensan lah, begitu. Mau pensan lah, susah sembuh bernafas. Jadi saya merangkak. Ibu Rani Sani tadi pun pensan juga Ben. Kami doa sama-sama pensan. Nah, dari keadaan saya terbangun, saya rasa pening sepenyang nepelan. Pening. Saya merangkak muntah. Dalam keadaan itu, tiba-tiba saya dengar suara sepenyang Ibu Rani. Dalam nama Tuhan Yesus, darah Yesus. Saya tahan begini sudah tuh. Ini kali kedua saya mau mati nih. Saya tengok Ibu Rohani lagi. Saya mau mati nih. Saya bilang dia. Dia bilang darah Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Tahu saudara apa terjadi? Ular keluar daripada mulutnya. Tidak panjang, pendek. Real. Ya. Boleh dia orang Ibu Rohani saya pun nampak. Mau tercabut saya punya rahang. Saya punya rahang kasih muntah loh. Nah di sana tadi saya juga nampak yang bilang, yang jaga saya dari kecil yang perempuan tuh bilang, saya yang bilang cantik. Oh yang kami tiap-tiap malam buat apa? Saya malam tuh saya nampak deh pagi. Setengah ular, badan setengah ular. Siluman ular. Nah setengah nih ular, sini manusia, rambutnya pendek saja. Tidak pakai beralah. Oh, tapi tidak cantik yang saya nampak selama ini. Iya, tidak pandai pakai bra lagi. Tapi malu ya. Itulah apa orang bilang bagus lagi yang anjing kurap tuh nggak nampak. Ini tidak, dia jalan minggu ini lari. Wih senang hati dah. Macam yang saya nampak ular dia ratusan ataupun ribuan tahun pada penyembur. Jadi bukan saya saja yang pernah dia lakukan begitu. Mungkin ada lagi. Saya percaya itu. Iya. Nah, di sini saudara, ini adalah kesaksian singkat daripada saya. Pelajaran yang kita boleh ambil, jangan mengharapkan kuasa yang berada di dunia. Amin. Semua itu sia-sia. Betul. Tiada dapat mengatasi kuasa Tuhan Yesus. Amin. Dan terakhir Pastor, saya pergi masuk sekolah di Melangkat selama 2 tahun. Haleluya. Dan sekarang ini saya melayani di Labuan, SIB Spring Garden sepenuh masa sebagai penginjil. Haleluya. Jadi kalau saudara pergi Labuan, bolehlah cari-carilah SIB Spring Garden ya, kuping-kuping. Nah, itulah. Sekian, terima kasih Tuhan Yesus.